sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, supaya memberitakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, khotbah kita pada hari ini tertulis dalam Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Beginilah bunyi firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih tidak berkesudahan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman kita pada hari ini yaitu bertemakan kasih yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata kasih sangat sering kita dengar, baik di rumah, di sekitar kita, maupun di lingkungan lainnya. Dunia ini sering mengartikan kasih sebagai perasaan, tetapi ketertarikan atau bahkan sesuatu yang bersyarat. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kasih sejati berasal dari Allah sendiri. Allah adalah kasih yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi, untuk memahami kasih yang sejati, kita harus melihat kepada sumbernya, yaitu Allah yang menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Di sini kita akan membahas 3 poin, yaitu poin yang pertama, kasih sejati bersumber dari Allah, yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih bukan sekedar emosi manusia, tetapi kasih adalah ilahi. Kasih sejati tidak mungkin ada tanpa Allah. Dunia bisa menunjukkan kebaikan, tetapi kasih sejati yang rela berkorban tanpa pamrih hanya mungkin karena Allah tinggal di dalam hati seseorang. Bisa kita lihat dalam aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Bila kasih kita hanya timbul saat orang yang menyenangkan kita, itu bukanlah kasih. Kasih sejati bertahan, bahkan ketika dia disakiti pun kita tetap mengasihi. Itulah yang dinamakan dengan kasih. Poin yang kedua yaitu kasih sejati ditandai oleh pengorbanan. Tertulis dalam Alkitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di sini kita bisa melihat Yesus menunjukkan kasih sejati melalui pengorbanannya di kayu salib. Ia tidak hanya mengasihi dengan kata-kata, tetapi Yesus mengasihi melalui tindakannya, seperti mengorbankan dirinya bagi orang yang berdosa dengan menebus dosa kita di kayu salib. Kasih sejati bukan hanya berbicara, melainkan bertindak. Ia rela kehilangan orang lain yang diselamatkannya demi mengasihi umatnya. Dapat kita lihat dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Apakah kasih kita rela berkorban? Jawabannya, kita dalam kasih itu kita harus rela berkorban. Baik dalam keluarga, gereja, pelayanan, kasih itu diuji bukan saat keadaan mudah, tetapi kasih itu diuji di saat kita memilih kenyamanan diri sendiri dan kebaikan orang lain. Poin yang ketiga yaitu kasih sejati tidak pernah gagal, yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 8a. Dengan bunyi firman Tuhan, kasih tidak berkesudahan. Segala sesuatu di dunia ini dapat berakhir pengetahuan, nubuat, karunia rohani, tetapi kasih tidak tinggal. Mengapa? Karena kasih adalah sifat Allah sendiri, dan Allah tidak berubah. Aplikasinya yaitu, jika kita membangun hubungan atas dasar kasih sejati, maka hubungan itu akan bertahan. Tetapi, jika kita membangunnya atas dasar keuntungan, emosi, dan kepentingan pribadi, semua akan runtuh. Dan kesimpulan dari khotbah kita pada hari ini yaitu
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari hal ini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat 35. Dapat kita pelajari, ketika kasih sejati hidup dalam diri kita, berarti kita akan sabar, bukan mudah marah. Yang kedua, kita akan memberi, bukan menuntut. Yang ketiga, kita akan mengampuni, bukan menyimpan dendam. Kasih sejati adalah tanda kehadiran Kristus dalam hidup kita. Marilah kita hidup di dalam kasih, karena kasih adalah bukti nyata dari keselamatan yang kita terima. Sekian khotbah kita pada hari ini. Marilah kita saling mengasihi, bukan hanya di dalam ketika kita membutuhkan seseorang, tapi di dalam hal apapun itu marilah kita saling mengasihi. Baik, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat pada hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Bapa supaya kami tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih mengasihi Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.